Shalom, salam sejahtera untuk kita sekalian. Tentunya kita bersyukur atas kasih, pertolongan dan anugerah Tuhan yang terus kita rasakan dalam kehidupan kita. Berjumpa lagi dengan channel Renungan Kristen bersama saya, Winsi Mandagi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat ini saya mengajak kita untuk membaca serta merenungkan satu bagian dari firman Tuhan yang saya ambil dalam kitab Yunus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-7. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita tahu realita hidup saat ini, banyak dari kita yang sering menggunakan media sosial untuk berbagi akan semua kegiatan kita setiap hari. Bahkan pun ketika kita dalam pergumulan, pencobaan, banyak orang yang sering menggunakan media sosial untuk mengumbar semua permasalahan dan tantangan hidup yang dia hadapi. Dan yang lebih lucu lagi, ada orang yang ketika dalam pergumulan, dalam tantangan, bahkan pun ketika dia mengucap syukur atas berkat-berkat Tuhan, dia mengucapkan doa lewat media sosial. Nah saudaraku, tentunya semua hal ini terjadi karena manusia butuh perhatian dari orang lain. Manusia lebih cenderung menginginkan orang lain turut sepenanggungan dengan apa yang dia alami dan turut mengucap syukur atau berbahagia dengan berkat yang dia terima. Tetapi saudara, dalam pembacaan kita saat ini dituliskan bahwa Yunus ketika dia mengalami sebuah permasalahan atau tantangan yang membuat dia letih lesu, dia mengingat Tuhan. Yunus mencari Tuhan dan menggunakan bait Tuhan yang kudus sebagai sarana untuk dia menyampaikan doanya kepada Tuhan. Tentunya hal ini sudah bertolak belakang dengan realita kehidupan manusia saat ini. Orang-orang ketika mengalami pergumulan, banyakkan langsung mengumbar ke media sosial. Saudaraku, ketika kita menghadapi pergumulan dan kita mencari jalan keluar di luar Tuhan, tentunya semuanya akan berujung kepada kesia-siaan. Termasuk jika kita mengumbar permasalahan kita di media sosial. Itu sama sekali tidak ada artinya, melainkan kita menelanjangi diri kita sendiri. Dan ketika kita mengalami pergumulan dan pencobaan, kita berdoa meminta pertolongan Tuhan lewat media sosial. Ataupun ketika kita mengucap syukur atas berkat Tuhan, dan kita menyampaikan doa dan ucapan syukur kita lewat media sosial, itu semua sia-sia dan tidak berarti. Karena Tuhan mengajarkan kita bagaimana cara berdoa yang baik dan benar. Kita berdoa dengan ketulusan. Dalam Matius 6 ayat 6 berkata, "Jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi." Bukan kita menyampaikan doa lewat media sosial. Semuanya itu hanya sia-sia dan tidak akan didengarkan oleh Tuhan. Karena doa lewat media sosial hanya untuk sebatas kita mendapat pujian dari orang lain. Kita mendapat perhatian dari orang lain. Bukan kita menginginkan perhatian dari Tuhan untuk memberkati kita. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, lewat perenungan ini mau mengajak kita. Jika kita mengalami pergumulan, pencobaan dalam kehidupan, marilah kita mencari Tuhan. Karena jalan keluar yang sesungguhnya hanya bisa kita dapat dalam Tuhan. Jangan mengumbar kehidupan kita lewat media sosial, karena itu hanya akan mempermalukan kita. Tidak semua orang akan menerima apa yang kita alami, melainkan lebih banyak orang yang akan menertawakan kita ketika kita berbagi pergumulan kita lewat media sosial. Apalagi kita menyampaikan amarah kita kepada orang lain lewat media sosial, itu akan menunjukkan kelemahan iman kita. Dalam 1 Petrus 5 ayat 7 berkata, "Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu." Artinya, ketika kita mempunyai kekhawatiran, kecemasan dalam pergumulan hidup yang kita alami, kita serahkan kepada Tuhan. Jangan kita berbagi dengan orang yang salah, ataupun berbagi ke media sosial. Itu semuanya sia-sia. Tetapi kita berbagi dengan Tuhan karena Tuhan yang memelihara kita. Dan marilah kita sampaikan doa, ucapan syukur, bahkan pun doa permohonan kita kepada Tuhan lewat media yang tepat, lewat cara yang tepat.
Bukan kita berdoa lewat media sosial, karena itu tidak akan didengarkan Tuhan. Dan orang yang membaca doa kita di media sosial, mereka pun tidak akan turut berdoa dengan kita, tidak akan turut sepenanggungan dengan kita. Marilah kita hidup dengan cara yang benar. Bijaklah kita menggunakan media sosial. Gunakanlah itu untuk memberkati orang lain, untuk menyampaikan hal-hal yang positif. Bukan untuk kita mengumbar pergumulan hidup kita, bahkan pun menelanjangi kehidupan kita lewat media sosial yang dibaca oleh jutaan orang. Tetapi marilah kita sampaikan kata-kata berkat, kata-kata yang membangun kehidupan orang lain, kata-kata yang membuat orang lebih mengenal Tuhan dan lebih dekat dengan Tuhan, baik dalam kehidupan kita sehari-hari, bahkan pun dalam kita bermedia sosial, agar kehidupan kita terus diberkati oleh Tuhan dan kita pun dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Marilah kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan yang selalu memberikan kami hikmat dalam kami menapaki kehidupan kami. Karena kami yakin hanya oleh hikmat daripada Tuhan, kami dapat melangkah di jalan yang benar. Kami dapat mengambil keputusan-keputusan yang benar dalam kehidupan kami, termasuk dalam kami bermedia sosial. Biarlah hikmat daripada Tuhan yang membatasi diri kami, agar kami tidak mengumbar kehidupan kami di media sosial, ataupun menjadikan media sosial sebagai tempat kami meluapkan emosi dan amarah kami kepada orang lain. Melainkan kami dapat memberkati orang lain lewat kami bermedia sosial. Dan ketika kami dalam pergumulan, kami mencari Tuhan, mencari jalan keluar daripada Tuhan, bukan kepada manusia. Biarlah kami dapat selalu merespon berkat Tuhan dengan baik dan benar. Kami akan terus berdoa mengucap syukur kepada Tuhan lewat cara-cara yang Tuhan ajarkan dalam firman Tuhan, agar kami tidak menyampaikan doa kami lewat media sosial, karena itu hanya untuk mendapatkan perhatian orang lain, bukan untuk mendapatkan perhatian daripada Tuhan, agar Tuhan memberikan jalan keluar dalam permasalahan hidup kami. Kiranya hikmat daripada Tuhan terus mengingatkan kami untuk berperilaku sebagai orang Kristen yang selalu mencerminkan teladan kasih Kristus lewat sifat, perilaku, termasuk cara kami bermedia sosial setiap hari, agar lewat semuanya itu, nama Tuhan selalu dipermuliakan dan banyak orang akan lebih mengenal Kristus lewat sikap dan tingkah laku kami. Mampukan kami Bapa untuk menjadi pembawa damai, menunjukkan teladan kasih Kristus, agar siapapun yang ada dekat kami, dimanapun kami pergi dan berada, kami dapat terus menjadi saluran berkat bagi orang lain, agar sukacita dan damai sejahtera daripada Tuhan akan selalu menjadi bagian kehidupan kami. Inilah doa dan permohonan kami Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kehidupan kami bawa doa ini. Amin. Kiranya renungan kita saat ini dapat memberkati kita sekalian, dan jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe. Dan marilah kita bagikan renungan-renungan dalam channel ini agar dapat memberkati banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.